Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syumaira dengan NIM terakhir 195. Perkenalkan, nama saya Alexandra Setiawan dengan akhiran NIM 185. Perkenalkan, saya Aliani Sati Nurwana dengan NIM akhiran 205. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, konsep implementasi, dan nilai-nilai Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, yang pertama itu Pancasila adalah landasan ideologis dan filosofi negara Indonesia. Implementasinya itu mencakup bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diintegrasikan dalam kebijakan, aturan, dan keputusan politik negara untuk menjaga kesejahteraan, persatuan, serta keadilan sosial di Indonesia. Selanjutnya, pengertian implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila adalah proses mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, baik oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah. Implementasi ini mencakup penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sistem hukum, kebijakan pemerintah, dan penyelenggaraan negara. Kedua, ada konsep implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila dapat dilihat dalam beberapa konsep utama. Konstitusi dan hukum. Pancasila tercermin dalam UUD 1945 yang menjadi dasar dari segala peraturan dan hukum di Indonesia. Semua kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Kebijakan publik, semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Keberagaman dan kesatuan. Kebijakan yang menghargai pluralisme dan mempromosikan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan di Indonesia. Keadilan sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial, memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dan memastikan kesejahteraan yang adil dan merata. Yang selanjutnya itu ada implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Dalam sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, negara menjamin kebebasan beragama sesuai pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengatur tata kelola tempat ibadah, hari libur nasional berdasarkan hari besar agama, serta mendukung toleransi antar umat beragama. Dalam sila kedua yaitu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, pemerintah menerapkan kebijakan perlindungan hak asasi manusia, ratifikasi konvensi internasional tentang HAM, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam dan perang baik dalam maupun luar negeri. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, kebijakan desentralisasi otonomi daerah yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dalam keberagaman daerah, juga upaya pemerintah dalam menjaga integritas teritorial dari ancaman separatisme dan konflik horizontal. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun nasional, DPR dan MPR. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, program pengentasan kemiskinan, subsidi untuk rakyat kurang mampu seperti BPJS, program pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan ekonomi daerah dan UMKM. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, religiulitas ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini diajarkan untuk hidup dalam kerangka keimanan kepada Tuhan serta mengedepankan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi, serta memperlakukan setiap individu secara adil dan beradab. Selanjutnya, nasionalisme persatuan Indonesia, yaitu mengedepankan semangat cinta tanah air dan menjaga kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Selanjutnya ada demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan musyawarah dan mufakat serta mewakili kepentingan rakyat dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.
Kesimpulannya adalah implementasi Pancasila dalam kebijakan negara adalah sebuah proses yang terus berlangsung di mana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam membuat keputusan dan kebijakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Melalui integrasi nilai-nilai Pancasila, negara berupaya untuk menciptakan keadilan, kesatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.